Yang satu lagi duduk mencaci maki bapaknya. Bapak tuh memang nggak punya perasaan kok. Hidup kok nggak pernah di rumah, nggak pernah ngurus anaknya. Pulang juga nggak ngasih duit anaknya. Hidup nggak pernah didik anaknya. Bapak itu cuman yang ditunjukkan caci maki, bentak-bentak, bapak, ngelek-ngelek bapaknya. Ini anak ini nak durhaka atau nggak durhaka ini? Syariat manapun durhaka atau nggak durhaka? Ajaran Islam. Makanya kalau ada orang satu ajaran Islam tidak diyakini, nggak dipercaya sama dia, maka dia belum jadi muslim. Saat itu juga dia keluar dari agama Islam. Contoh, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya nggak percaya sama sholat, saya nggak percaya sama zakat, saya nggak percaya sama puasa, maka dia bukan muslim. Walaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat, irtadda min asbabil irtidad. Itu sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar 2 kalimat syahadat. Walaupun kita nggak boleh menghakimi seseorang. Percuma kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau nggak boleh kita bicara seperti itu. Iya. Kalau ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah masuk Islam, karena kita nggak bisa meneliti hatinya. Yang saya sebutkan tadi kalau nggak diucapkan karena itu urusan hati. Kalau orang nggak mengucapkan seperti tadi, ya sudah dia muslim. Perkara hatinya punya keyakinan A sampai Z yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh menuduh ya dan menghakimi siapapun orangnya dengan kalimat kamu telah kafir, kamu telah kufur, kamu telah musyrik dan seterusnya, kecuali kalau ada perbuatannya yang menunjukkan kemusyrikan, ya, atau ada perbuatannya yang menunjukkan dia telah keluar dari ajaran Islam dan keluar dari agama Islam. Ini bahaya, gak gampang. Makanya hati-hati, jangan suka musyrik-musyrikan orang lain. Ya, ini fenomena kadang ada orang begini. Jangan terlampau muji-muji Nabi Muhammad SAW. Kamu tuh jangan terlampau muji-muji Nabi, puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi loh. Nanti kamu mengkultuskan Nabi. Puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi. Imam Nawawi menjawab. Ya, saya akan bahas kitab ini, nggak keluar dari sini ya. Bahas kitab ini. Kalau kita lihat Imam Nawawi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat diawali dengan syahadat tauhid. Setelah wa asyhadu an la ilaha illallah, itu masih dijelaskan Allah itu bagaimana al-wahidil qahhar, yang maha sendiri, maha esa, al-qahhar, maha penakluk, al-karimul ghaffar, yang maha dermawan dan maha memaafkan, mengampuni. Baru syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Pertanyaannya, titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Kalimatnya tadi itu titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Kelanjutannya pendek atau panjang? Panjang. Yang panjang itu pujian untuk Allah atau untuk Nabi? Untuk Allah. Imam Nawawi hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil qahhar al-karimul ghaffar. Selesai. Cuman nambah 4 asma Allah. Betul ya? Cuman nambah 4 asma Allah. Apa itu? Al-wahid, al-qahhar, al-karim, al-ghaffar. Nambah 4 setelah syahadat tauhid. Tapi coba begitu syahadat Rasul bicara tentang Nabi Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Imam Nawawi nambahin wa habibuhu wa khaliluh, afdhalul makhluqin, al-mukarramu bil Qur'anil aziz, al-mu'jizatil mustanirati ala ta'uqub sinin wa bisunanil mustanirati lil mustarsyidin, al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samatid din, shalawatullahi bla 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 sampai akhir. Paham maksud saya enggak ini? Artinya
Imam Nawawi ngajari, kamu kalau nyebut Allah itu nyebut semakin banyak nama Allah bagus. Kamu kalau nyebut Nabi, nyebut semakin banyak keistimewaan Nabi bagus. Memang seharusnya kita kepada Allah, kepada Nabi begitu, muja-muji. Muja-muji itu ajaran Islam. Ada ajaran namanya ajaran lambe. Sorry bro ya. Ibadah lambe. Nah, lambe itu apa? Pokoknya lambe ya. Mulut dengan perangkatnya, betul kan ya? Ibadahnya lidah. Mulut, bibir, lidah ini punya ibadah. Lidah punya ibadah, mulut punya ibadah, tangan punya ibadah, wajah punya ibadah. Jadi ada namanya ibadah lidah. Lidah ini ibadahnya apa? Ya ibadah muja-muji. Ya, muja-muji. Apalagi ibadahnya lidah? Doa. Ya doa, apalagi zikrullah. Zikrullah, muja-muji Allah itu bagian daripada zikrullah. Contoh, saya mau nanya sama yang hadir di sini dan pemirsa di rumah. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Pelan-pelan saja. Kalau ada orang bicara begini ke Habib Novel, ini adalah Habib Novel yang ganteng. Loh, misal, boleh toh saya ngomong begitu? Yang wajahnya nggak ke Arab, nggak ke Jawa, agak ke bule. Iya. Yang wajahnya teduh, menenteramkan hati. Sabar, saya lagi muji diri sendiri ini. Yang senyumnya tak menipu dan tak membuai, tapi menghilangkan segala luka dan duka. Saya nanya ini nih, ada orang muji begini, kebetulan yang dipuji sesuai kenyataan, misal gitu ya, sesuai kenyataan. Pertanyaan saya, orang ini lebay atau justru lagi melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan. Jawabannya kita nggak bisa lihat hatinya orang, betul ya? Niatnya, oh tuh niatnya dia mau tuh paling ya nilai gitu ya. Apa nilai ki Indonesia ini apa? Modus. Punya niatan ini muji-muji padahal punya maksud tertentu. Itu hati, nggak boleh kita menghakimi, menghukumi hati orang lain. Syariatnya apa? Syariatnya memang kalau ada orang punya kemuliaan, ya kamu menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya, itu sesuatu yang bagus. Nabi bersabda dalam sebuah hadis Rasulullah, seorang mukmin itu kalau dipuji maka roba imannya akan tumbuh, dia akan semakin kokoh, dia akan semakin bagus. Nah kalau dalam rangka pujian itu membuat orang yang tadi wajahnya murah senyum jadi semakin senyum, kalau orangnya itu tadinya wajahnya teduh jadi semakin teduh, kalau orangnya itu dermawan jadi semakin dermawan, maka pujiannya ini adalah sebuah ibadah. Ibadahnya namanya muji. Sampai di sini jelas? Oke. Lawannya, biar kita paham kalau ini ibadah, maka saya kasih lawannya. Ada orang begini, ini loh Habib Novel yang wajahnya penuh fitnah, ya, yang senyumannya menipu dan mengelabui, yang orangnya itu sok dan pelit, yang orangnya itu tak punya tenggang rasa dan tak peka. Saya mau nanya, orang seperti ini ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Dohirnya ya, maksiat. Kalau yang ini maksiat berarti yang satunya lagi apa? Taat, paham? Yang ini mencela jadinya maksiat, yang ini memuji jadinya taat. Betul? Pertanyaan selanjutnya, berarti dia taat itu karena pujian atau bukan karena pujian? Karena pujian maka dia taat. Yang ini maksiat karena apa? Karena cacian. Betul seperti itu? Oke. Ini mulai asik. Karena banyak orang nggak paham. Kadang ada orang duduk muji-muji Allah Ta'ala dianggap apa ini ibadah kok muji-muji itu kan ya? Kok kurang kroso.
kurang kental. Jadi dalam benaknya itu ibadah itu baca Al-Quran sampai dia tidur, itu ibadah. Dalam benaknya ibadah itu sholat malam sampai kakinya lumpuh, itu ibadah. Jadi kalau duduk muji-muji Allah Ta'ala itu sepertinya bukan ibadah. Duduk muji-muji Nabi sepertinya bukan ibadah. Dalam benaknya seperti itu. Ini pandangan orang yang salah. Saya akan buktikan salahnya ya ini lewat muqaddimahnya Imam Nawawi dan apa yang kita jabarkan tadi. Boleh saya ulangi lagi? Jadi kalau ada orang muji-muji ayahnya, ibadah atau enggak ibadah? Namanya apa itu? Anak muji-muji ayahnya. Namanya apa? Bukti sama orang. Kalau ada anak mencaci-caci ayahnya, namanya apa? Maksiat atau ibadah? Maksiat. Maksiatnya karena mencaci atau karena yang lain? Karena mencaci. Tadi ibadahnya karena memuji atau karena yang lain? Memuji. Anak ini nggak ngasih uang orang tuanya, anak ini nggak mijeti orang tuanya, anak ini hanya muji. Bapak ya Masya Allah, bapak ganteng loh Pak, Masya Allah, awet 6 ya Pak ya, bapak bla bla bla, muji-muji bapaknya. Ini ibadah atau nggak ibadah? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji orang tua, betul. Kemudian dalam syariat masuk kategori yang lebih besar lagi, namanya anak itu anak apa? Anak yang berbakti sama orang tua. Anak yang seperti ini dapat apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti anak ini dapat ridhonya Allah ta'ala karena muji orang tua. Berarti hari itu dia dapat ridho, modalnya pujian. Jelas? Yang satu lagi duduk mencaci maki bapaknya. Bapak tuh memang nggak punya perasaan kok. Hidup kok nggak pernah di rumah, nggak pernah ngurus anaknya. Ya pulang juga nggak ngasih duit anaknya. Hidup nggak pernah didik anaknya. Bapak itu cuman yang ditunjukkan caci maki, bentak-bentak, bapak, ngelek-ngelek bapaknya. Ini anak ini durhaka atau nggak durhaka ini? Syariat manapun durhaka atau nggak durhaka? Durhaka karena apa? Jelek-jelekan orang tua. Hasilnya apa? Dapat ridho atau dapat murka? Berarti dia dapat murka, modalnya apa? Lisan yang mencela orang tua. Saya naikkan sekarang. Boleh. Ada orang duduk seperti ini. Golek duit kok angel ya. Golek duit angel. Pasar kok sepi. Hidup kok seperti ini. Hidup kok seperti ini. Gimana ya hidup kok begini? Dipecat lagi, rasanya pengen mati. Sampai kapan ya aku seperti ini? Tuhan memang tidak adil kepadaku. Saya mau nanya, orang ini lagi taat atau maksiat? Maksiat kelas ringan atau kelas berat? Kelas ringan atau kelas berat? Kelas berat, gara-gara apa? Lidah. Betul kan Li? Kita kan mau nilai kan harus lidah. Kalau hati kan nggak ngerti ya. Ini ada orang bicara, kita dengar, kita lihat, atau tulisan yang kita baca. Orang ini berarti maksiatnya luar biasa. Yang satu duduk sama duduk ngomong begini. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi-pagi bisa minum kopi, Alhamdulillah. Allah ini baik banget ya. Melek moto nggak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Ya bangun tidur nggak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Masya Allah, mata juga bisa lihat istri yang solihah, anak yang nyenengkan, walaupun gak ayu, gak ganteng, tapi nyeneng hati. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang kedua ini namanya ibadah atau maksiat? Ibadah besar atau kecil? Dengan apa dia ibadah? Dengan lisannya, dengan lidahnya. Oke. Sekarang saya ambil, tadi kalau untuk orang tua namanya bekti. Untuk Allah namanya syukur, yang satu namanya kufur, betul ya? Satu syukur, satunya kufur nikmat. Sekarang ada orang bicara seperti ini. Orang bicara begini ya. Oh, nabiku itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kekasih Allah loh. Nabi Muhammad itu hebatnya luar biasa. Oh, Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak banget. Al-Quran itu mukjizat yang luar
biasa, kalamullah. Nabi Muhammad itu dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu beliau SAW itu kalau jalan nggak ada bayangannya. Nabi Muhammad SAW itu beliau itu nanti yang mimpin seluruh makhluk Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sudah di neraka, kalau Nabi minta masuk ke surga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu nabi. Saya mau nanya, orang ini lagi ibadah atau lebay atau mengkultuskan? Ibadahnya namanya apa? Muji siapa? Muji Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, emang ada yang salah dengan muji Nabi? Gak ada. Kamu puji istrimu, itu ibadah. Kamu puji anakmu, itu ibadah. Kamu puji muslim yang lain, itu ibadah. Kamu puji orang tuamu, itu ibadah. Kamu puji nabimu, itu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Sekarang saya mau nanya, kalau Nabi punya mukjizat, yang ngasih mukjizat siapa? Kalau Nabi mampu menghidupkan yang meninggal dunia dengan izin Allah, berarti yang punya mukjizat itu siapa? Allah yang ngasih, betul? Kalau Nabi yang mimpin manusia di hari kiamat, makhluk Allah di hari kiamat, yang mimpin adalah Nabi Muhammad SAW, yang ngasih siapa? Berarti kita lagi muji siapa? Lantas kalau ada orang yang menolak, jangan puji-puji Nabi, puji-puji Allah saja, kita nggak boleh muji Nabi. Ojo muji Nabi, kamu jangan puji Nabi, puji Allah saja. Anehnya, dia suruh kita puji Allah, dia larang kita puji Nabi, tapi dia izinkan kita hormati istri dan kita sanjung istri sejadi-jadinya. Contoh, di dukaku sudah berjalan 30 hari karena tak menatap wajahmu di pagi hari. Saya mau nanya, ini lebih enggak ini? Bu, lebih enggak Bu? Lebih, tapi ibu suka enggak kalau dibegitukan? Maksudnya suami spontan ngomong begitu, suami pergi berangkat ke luar negeri gitu ya, cari nafkah. Terus tiba-tiba video call ibu terus ngomongnya begitu. Ibu bahagia atau enggak bahagia? Anaknya ngomong cie, anaknya cie, bapak gitu kan. Ibu bahagia. Pertanyaan saya, itu kira-kira nyata atau dusta? Fakta atau dusta itu ucapannya itu? Itu adalah sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Tapi itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Itu ibadah atau bukan ibadah? Itulah satu-satu di antara satu-satunya ya dari sekian banyak dusta, di antara dusta yang menjadi ibadah, yaitu dusta untuk menyenangkan istri. Betul kan? Ada enggak yang bilang, kamu ngawur, kalimat seperti ini, Dek, tanpa dirimu aku tak dapat menjalani kehidupan ini. Saya mau nanya, orang begini musyrik enggak nih? Orang ini enggak musyrik, hatinya enggak musyrik kok, lisannya juga enggak kemusyrikan. Dia menunjukkan jati diri atau penilai istri buat dia, kemudian pengen menghibur istrinya dengan kalimat cinta, dan cinta itu serba lebih. Kalau kamu jatuh cinta enggak lebih, berarti palsu cintamu. Sekarang cinta harus lebih. Ya, cinta itu hanya 5 huruf, love itu 4, ya. Mahabbah, mim, ha, ba, tak marbutoh gitu kan ya. Mahabbah itu, mawaddah, cinta itu memang hurufnya sedikit, tapi kalau udah bab cinta mesti harus lebih. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak enak aku, boleh ya ngomongnya. Nabi itu kalau bab cinta ya luar biasa. Masuk Kanjeng Nabi lebih, enggak tahu ya, luar biasa. Jangan pakai kata lebih untuk Nabi Muhammad SAW. Buat diriku lebih. Kalau Rasul luar biasa. Masa Nabi Muhammad SAW ini disuguhi minum sama istrinya? Minum disuguhi istrinya ya. Rasul berkata pada istrinya Aisyah, Rasulullah SAW,
kamu minum dulu. Saya contohkan ya, Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi minum itu 3 kali ya. Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak diinjak. Alhamdulillah. Selesai minum, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW.